Peluk Sumawe teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro 2. Bareng lagi sama Bondan di malam hari tepatnya pukul 20 lewat 1 menit ya, waktu Indonesia Barat di tanggal 10 Januari 2026. Dan buat malam hari ini nih spesial sekali, tumben-tumbenan nih. Biasanya kan malam kita nggak ada bincang komunitas dan segala macamnya gitu kan. Dan di malam hari ini kita kedatangan dua orang, yaitu adalah Bang Hafiz Farhansyah dan juga Kak Agustia Rahmi. Dan mereka berdua adalah founder. Kalau Kak Agustia itu adalah founder YSAP Foundation dan juga Bang Hafiz ini adalah koordinator posko SOS untuk wilayah Aceh gitu. Langsung aja kita sapa mereka berdua. Oke, selamat malam. Selamat malam Halo, semuanya. Halo, malam. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Baik, Abang juga nih. Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Sudah ini ya lebih fresh gitu ya setelah Lebih fresh. beberapa kali turun lapangan. Oke, akhirnya kita bisa fresh nih. Satu hari ini ya. Satu hari ini Setidaknya. lebih fresh. Oke, aku langsung mau ke topiknya aja Kak. Udah bergerak berapa lama Kak untuk dari awal banjir Aceh ini? Kita startnya itu dari November sih. Jadi kan Langsung ya iya berarti ya? langsung. Jadi ceritanya agak unik karena kan saya juga terdampak secara tidak langsung di Belang Pulau waktu itu. Jadi kita emang hilang sinyal 6 hari sama-sama cari ini kecarian nih masih hidup nggak nih. Akhirnya setelah ketemu hari kelima pakai 6 gitu ya. Kita cari wifi. Iya. Kayak hati kita tuh kayak kita tuh harus do something gitu. Kita harus ngapain ya? Gak bisa diem aja gitu ya. Bener. Terus teman-teman akhirnya kan baru connect tuh sama teman-teman di luar juga. Mereka juga pada kecarian. Akhirnya ya udah, ayo kita bikin sesuatu. Kalian bisa handle nggak? Karena kan waktu itu akses semua terputus ya. Teman-teman yang dari luar Aceh, dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, mereka mau turun juga belum bisa kan. Iya. Akhirnya ya udah kita sepakat. Kita bentuk posko yuk di sini. Ayo nanti biar kita support dulu nih dari jauh apa yang bisa kita support. Sembari mungkin beberapa tim nanti akan ke Aceh katanya secara langsung. Oh ya udah akhirnya kita dengan bermodal kan nekat dan Iya. bismillah akhirnya kita bentuk posko SOS ini, Support Our Society Aceh. Pertama berdiri di mana itu Kak? Kalau posko itu memang kita di Gacongan. Sebut Kesebut merek lagi, boleh nggak sih? kesebut lagi. Jadi waktu itu kita dapat wifi-nya kebetulan di sana hari Jumat ya Pis ya. Hari Iya. Jumat tanggal 30 Desember kalau nggak salah atau 31. Akhirnya udah kita bentuk flyer karena kan YSAP juga ada Instagramnya. Kita bentuk flyer, akhirnya kita desain berdua dan desainnya pakai HP. Sesedih itu. Kita posting terus ya udah tanggal 1 kita buka informasi teman-teman yang mau jadi relawan, ayo nih gabung. Kita nggak nggak ekspektasi sebesar itu bahwa teman-teman ternyata sangat antusias. Jadi hari pertama itu sudah ada yang daftar hampir 60 orang. Jadi sekarang kita punya seratusan relawan yang memang siap turun ke lapangan, tapi memang kita turunnya kan bikin kayak semacam rotasi gitu ya, rolling supaya nanti semua punya pengalaman yang sama. Iya, dan juga nggak kehabisan sumber daya gitu Bener, kan? kalau sekalian turun 100 kan, aduh gimana deh. Karena habis turun pasti istirahat dulu ya. Iya. Karena emang capek banget di jalannya. Benar-benar. Kalau Bang Hafiz nih udah berapa lama Bang? Langsung juga bareng sama Kak Agus nih? Iya kita bareng-bareng di toko itu, warung makan itu. Di tengah mengungsi banjir kita mati lampu. Jadi Kak Agus ke rumah aku mau numpang wifi ya Iya sama lagi. listrik. Terus ternyata di rumahku jadi giliran mati listrik juga gitu. Akhirnya kita pindah ke warung itu. Dan alhamdulillah dapat listrik, dapat wifi, tapi yang bisa diakses cuma dari handphone. Kita buat segala macam informasi, kita update untuk teman-teman yang ada di luar Aceh juga. Mereka juga butuh update ya dari kita ya. Hampir seminggu kayaknya ya terisolir, nggak ada jaringan, nggak ada Ada listrik. listrik gitu. Belum. Ini mukanya kayaknya capek banget nih Bang Hafiz. Nah, kita memang capek dari lahir. Emang mukanya capek ya, muka capek gitu. Enggak, aku lihatnya kalau teman-teman Produan lihat di RRI Digital gitu kan. Bang Hafiz ini kayaknya full, kayaknya siang malam gitu di lapangan terus gitu kan. Menjaga bumi ya. Menjaga bumi dan Sip pagi, seisinya. sip malam. Ya, jadi waktu itu kita memang juga ya kita juga mikir nih ini kalau kita bikin posko bagusnya di mana, karena kan YSAP sendiri kita belum punya program yang memang mengharuskan kita harus nyewa nyewa kantor. Dulu kita pernah nyewa hampir 2 tahun, tapi kan setelah ini karena banyak program kita tuh online, kita nggak nyewa kan. Akhirnya kayak di mana nih bisa sembari juga yang bisa loading logistik
logistik karena kan lumayan banyak itu ya, ada beberapa kita beras ada berapa ton segala macam, belum lagi ya logistik yang lain. Akhirnya kita diskusi, oh ya udah coba hubungi Bintang. Kebetulan kan Bintang punya cafe itu di Station Bakery yang lagi direnovasi. Gimana selesai malamnya, oke nggak apa-apa dipakai aja. Alhamdulillah banget kan, karena memang cari dengan situasi yang serba urgent, emergency response, kita kan butuh cepet ya, semuanya serba cepat. Jadi memang kayaknya memang udah jalannya dari Allah aja gitu ya. Jadi mudah banget semuanya. Akhirnya oke, jadi tuh poskonya, teman-teman yang mau aktif boleh di situ, mau kontribusi boleh di situ. Kita bentuk sistemnya, siapa yang stay di posko untuk nerima logistik dari yang mau ngasih, terus siapa yang belanjain, yang ngedata, yang turun ke lapangan. Jadi kita semua udah bagi tupoksinya sesuai dengan skill dan kemampuan teman-teman masing-masing di lapangan. Benar. Oke, kalau Bang, aku mau tanya Bang Hafiz, turun langsung nggak Bang kemarin ke lapangan? Aku hampir 1 bulan lebih stay di posko, jaga posko, terima logistik, pendataan segala macam. Dan aku baru turun di minggu terakhir ya. Desember. Dan finally ya, semuanya kayak seneng akhirnya aku turun di jalan berlumpur dengan heboh. Jadi jadi sayur ya di belakang truk gitu ya. Apa sih namanya, goyang-goyang gitu ya, tercompang-camping gitu. Tapi so far seneng sih, kayak seru ketemu adik-adiknya pada semangat, antusias kayak gitu. Mereka juga cerita banyak sekolah di sini selama pengungsian, mereka melakukan ini itu, gitu sih. Oke Kak, aku mau tanya sama Kakak juga, Abang nih, kan sama-sama lah kita menjadi korban gitu kan. Iya. Sama-sama kita kena banjir, sama-sama kita rumahnya terdampak lah dibilangnya kayak gitu. Apa yang menggerakkan kalian berdua nih yang menjadi motivasi, aku pengen bantu orang lah kayak gitu? Biasanya kan ya udah rumahku terdampak nih, aku nggak mau lah bantu orang gitu kan? Atau memang karena udah ada tanggung jawab YSAP ini, atau memang udah tergerak dari diri sendiri untuk motivasi bantu orang gitu? Kayak empati kita udah ini ya, kalau dihitung berlebih-lebih gitu. Kalau dinyatain kayaknya segudang lebih gitu ya. Ya karena sebelum kita ada di program gerak dampak, belajar tentang empati, simpati, sampai akhirnya compassion gitu kan. Jadi dari kita belajar kemarin kayak gitu, langsung kayak implementasi aksinya gitu. Jadi termotivasi lah untuk bantu sesama gitu ya, dengan hashtag warga bantu warga gitu. Iya, itulah karena memang tagar itulah yang paling gencar sekarang ya. Bahkan tagarnya juga sekarang udah jadi korban bantu korban gitu ya. Bukan warga bantu warga. Lagi. Kalau warga bantu warga itu kan zaman demonstrasi kemarin dulu, kan. ya. Demonstrasi di bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, ini korban bantu korban adalah hashtag untuk bencana hidrometeorologi di Aceh ini. Iya, karena memang kan banyak juga teman-teman saya sendiri yang ternyata rumahnya hilang di bawah air, ada yang orang tuanya meninggal, ada yang hartanya hilang segala macam, tapi juga tetap meluangkan waktunya untuk bantu orang lain. Karena kalau dari teman saya bahkan bilang kalau saya nggak bantu orang kayaknya saya stres karena harus mikirin kehilangan ini gitu, dia bilang. Jadi sangat wajar sih, jadi mungkin jadi semacam healingnya dia juga kan, bisa jadi supaya dia nggak terlalu kepikiran dengan apa yang sudah hilang. Tapi kalau saya pribadi memang saya tumbuh besar dengan isu sosial, jadi memang fokus di sosial isu itu udah dari kuliah sih sebenarnya. Dari kuliah dulu di Politeknik, terus kerja juga memang suka di isu sosial, jadi memang kerjanya di LSM dari dulu, nggak pernah pindah-pindah haluan. Ketika memang bencana ini terjadi, kayak ya secara langsung tergerak sih, memang kayak we have to do something. Tapi apa yang bisa kita lakuin, terus siapa aja resource kita, apa aja resource yang kita punya, kita petakan, oh ya kita mampu kok, yang penting sama-sama gitu. Jadi itu sih lebih ke situ aja sebenarnya. Dan alhamdulillah juga kita memang terdampak secara tidak langsung, tapi rumah aman, jadi kayak punya tanggung jawab moral aja sih. Ini kita yang rumahnya aman, yang makannya masih bisa 3 kali sehari, ya masa kita cuma jadi penonton. Masih bisa menikmati hidup ya. Gitu. Jadi kayak lebih, mungkin ini bentuk rasa syukur kita
di satu sisi karena kita tidak kehilangan sebesar orang-orang lain Iya. gitu, jadi kayak ya udah ayo kita bantu sama-sama apa yang bisa kita lakukan. Bahkan teman kita ada yang kebawa arus ya kemarin. Iya, jadi gitu. salah satu relawan, nggak salah satu sih Relawan? ada. Iya, jadi ada relawan SOS Aceh itu yang juga di malam kejadian dia orang Aceh Utara kebetulan di Lapang. Kita kan punya grup khusus untuk komunikasi nih ceritanya. Jadi saling mencari informasi. Ayo, ini gimana kabarnya? Ternyata kita udah tanya tek dia nggak aktif. Ternyata ketika dia aktif hari keberapa gitu ya, dia mengabarkan bahwa dia sempat ke bawah arus 2 hari katanya gitu. Dan 2 baru, hari ya? iya. Jadi dia baru bisa dibantu oleh orang sekitar. Dia ke bawah arus berapa ratus meter gitu ya, Iya. sampai megang tembok dan udah tenggelam sih sebenarnya, udah telan air lumpur itu gitu. Jadi kayak ya kita memang nggak bisa cuman diem sih gitu. Oh, itu udah sempet terbawa arus, dia masih mau menjadi relawan. Iya, dia masih mau jadi relawan, masih Oh. sempet datang ke posko juga. Jadi sedih sih ya kalau ngelihat kondisi-kondisi itu. Juga ada teman-teman yang tidak berasal dari Aceh Utara, tapi keluarganya di Aceh Tamiang terdampak juga. Ada yang dari Takengon Aceh Tengah, tapi lagi kuliah di sini. Ayah ibunya juga terdampak di sana. Jadi mereka bilang kalau saya tidak melakukan sesuatu di sini, kayaknya bakal kepikiran terus orang rumah. Jadi itu bikin sedih, stres, sampai depresi. Jadi untuk ya bukan menghilangkan sih, setidaknya untuk menenangkan dia, aku harus melakukan sesuatu. Sampai alhamdulillah akhirnya kita punya bisa kolaborasi dengan banyak teman sehingga kita bisa bentuk tim yang turun langsung ke lokasi-lokasi yang di mana relawan itu berasal. Jadi sekalian pulang kampung. Karena kan pada waktu itu akses kan tidak bisa, Nggak bisa, sama ya. sekali. Jadi kalaupun harus turun hanya transportasi tertentu ya yang bisa turun. Jadi kita coba hubungi siapa aja nih yang bisa, supaya si teman-teman ini juga setidaknya bisa tahu kondisi keluarganya di sana seperti apa. Oke, berarti kemarin dari SOS ini dipecah menjadi berapa tim nggak? Kita bentuknya itu banyak sih sebenarnya. Jadi ada yang memang turun ke Aceh Tamiang, ada yang Ke turunnya ke Takengon. Takengon. Sekarang masih ada teman-teman di satu tim ke Takengon belum balik, sudah 2 minggu. Mereka di Linge ya. Iya, di Linge. Di sana sekarang lagi udah fokus ke wash kalau nggak salah ya. MCK segala macam gitu. Ada juga logistik. Sisanya itu di Lok Sumawe, kan Lok Sumawe juga terdampak ya Iya, di iya. beberapa kecamatan, khususnya daerah Ujung Pacu, Belang Naluk Iya. Mameh gitu ya, Batu Empat. Sama juga Aceh Utara, kan kita bagi lagi, pecah lagi ke tim Sawang, tim Langkahan, tim Iya. Lapang gitu-gitu. Cuman memang karena antusias mereka sangat-sangat luar biasa, ada beberapa orang yang memang ingin turun setiap kali kita turun, tapi ya kita juga asesmen kembali apakah Iya. secara fisik dia kuat Emosional. atau emosional dia kuat, karena kan kita ketika turun kita nggak cuma ngedrop logistik ya. Iya. Artinya kita mendengar cerita-cerita orang, harus berhadapan dengan ibu-ibu, anak-anak, lansia, difabel segala macam, di mana mereka juga akan cerita, saya hilang ini, saya belum ketemu ini, saya harus tinggal di sini, saya nggak ada ini, nggak ada itu. Itu kan nguras banget ya Iya, mental kita kalau memang kita nggak siap. Jadi memang ya persiapan itu selain kita punya persiapan logistik, juga persiapan diri sendiri sih harus kuat gitu. Oke, kalau Bang Hafiz ini udah berapa lama bergabung sama SOS, Bang? Sama dari awal kita buka bareng. Oh, berarti Bang Hafiz ini termasuk foundernya juga? Hafiz ini tim medianya Iya. YSAP saat ini. Jadi karena memang dia expert di bidang media, desain, grafis segala macam, Oke. akhirnya kayak saya juga menanyakan, Apis mau nggak nih mengkoordinir teman-teman relawan untuk kita bikin posko nih. Oh siap kayak gitu. Ya udah saya kasih ke Apis. Tapi memang Apis dari dulu sudah ikut YSAP sih, sejak 2023 itu udah sama YSAP kayak gitu. Oke. Nah, apa yang menggerakkan Bang Hafiz untuk ikut menjadi relawan, menjadi bagian dari YSAP ini, Bang? Sampai akhirnya dinobatkan sebagai koordinator nih kan? Dinobatkan Kayaknya tidak? ini ya nasib seorang media gitu ya. Media itu kan selalu di balik layar ya. Selama ini kayak bertahun-tahun di balik layar, kayak udah saatnya sang purnama tiba gitu ya. Terbit Berat gitu. banget bahasa lo. Gitu. Jadi selama ini kan selalu di balik layar. Jadi kayak kepengen deh ketemu langsung, berinteraksi langsung, ada di garis terdepan. Kayaknya
Karena aku juga ngerasa ketika aku udah langsung ada di lokasi, aku akan ngerasakan perasaan-perasaan yang real di situasi itu. Jadi aku bisa explore lebih banyak untuk kebutuhan media, misalkan narasinya atau situasinya itu aku lebih paham. Jadi dengan terjun langsung di Melihat garis lebih terdepan ya, melihat lebih dekat itu Merasa seakan lebih dalam. benar kayak 3 karakter utama ya Good Global Citizen. Jadi kayak gitu. Jadi ketika udah langsung terjun makin apa ya, makin berasa aja. Berasa Heeh. sama Kayak juga di SAP itu kita percaya bahwa anak muda itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi memang secara visi dan misi kita mau anak-anak muda di Aceh terutama itu lebih tampil maju ke depan. Makanya saya melihat bahwa kayaknya udah banyak nih kayak koordinator itu yang isinya mungkin senior-senior gitu ya. Jadi saya pikir sebaiknya alangkah baiknya jika memang saat ini kita membesarkan anak-anak muda ini supaya lebih tampil, lebih keren ke depan lagi dan lebih dipercaya lagi. Dan nggak ada salahnya juga kan gitu. Akhirnya dengan kesiapan APIS, dengan kesiapan semuanya lah ya Semuanya gitu. disiapin. Jadi sebelum dia saya nobatkan jadi korlap atau koordinator posko kan kita sudah banyak sharing dulu nih, kasih kamu harus gini, do and don'ts-nya seperti apa segala macem. Kalau memang ada yang belum dipahami ditanyain, didiskusikan. Oh oke, siap. Ya sudah, ayo kita jalan kayak gitu. Awalnya kita memang cuma jalan berdua aja. Teman-teman yang lain kan kita belum bisa telepon, belum bisa Belum ada kabar. belum bisa bikin meeting secara online karena emang semua aksesnya kan susah kan waktu itu. Jadi cuman berdua. Sementara kalau kita nunggu yang lain kayaknya orang-orang udah duluan kelaparan nih gitu. Ya udah kita turun lah kayak gitu. Oke, berarti YSAP ini kebanyakan anak muda, Kak? Kita memang fokusnya ke anak muda. Jadi salah satu isunya YSAP itu adalah perdamaian itu bisa digalakkan oleh anak muda. Jadi salah satu isu kita tuh adalah perdamaian dan tidak adanya konflik. Dan kita misinya adalah anak muda yang di depan. Program-program sebelumnya juga kita fokusnya ke anak muda gitu. Oke, ada range umurnya nggak kemarin waktu menggalang relawan itu, Kak, meng-hire itu? Ada sih, sebenarnya kemarin kita carinya yang usia 17-an 17 sampai 30 tahunan gitu. Memang usia anak muda. Tapi apakah kemudian di situ tidak ada ibu-ibu atau bapak-bapak? Enggak juga. Enggak juga, ya. Ada juga memang ibu-ibu Ibu yang rumah sudah tangga. punya anak, ibu rumah tangga datang ke posko. Boleh nggak saya jadi relawan standby di posko? Kan kebetulan posko kita tuh mereka juga bisa masak kalau mau. Karena gitu kan ada yang standby di posko kan. Karena logistiknya lumayan banyak sehingga ya mungkin butuh tim buat handle itu. Ya mereka datang setelah selesai urusan rumah tangga gitu di rumahnya entah apa gitu, datang ke posko bantu masak gitu, bantu prepare logistik segala macem. Nah bapak-bapak juga gitu, mungkin nanti pulang kerja ada yang datang ke situ. Bahkan kita juga amazed sama ada siswa SMA, SMK yang memang mereka juga pulang sekolah dengan pakaian sekolahnya masih putih biru itu, datang apa yang bisa dibantu gitu. Kadang di weekend mereka juga diantar orang tuanya. Sampai diantar orang iya, tuanya. untuk turun. Jadi ada satu pengalaman di awal-awal turun itu kita turun pagi dan baru balik ke posko lagi tuh jam 3 pagi, jam 4 subuh, jam 2 pagi. Jadi nggak pernah yang kita kayak pergi jam 8 pulang jam 5 tuh jarang banget. Karena emang pasti malam. Karena kan akses itu kan susah, masih ada yang berlumpur. Ditambah kalau lagi hujan, ya selesailah kita di situ. Ada yang sampai mobilnya harus nyangkut dulu gitu di hutan-hutan sawit nggak tuh? Ya gitulah, kebun-kebun sawit itu. Jadi agak khawatir sih sebenarnya, terutama untuk adik-adik yang SMA ini kan. Tapi alhamdulillah orang tuanya juga pada paham. Dan sebelum turun kita juga mintakan mereka untuk menginformasikan dulu orang tuanya karena kan masih usia di bawah umur kan. Tapi mereka benar-benar termotivasi banget untuk turun kayak gitu. Ayo, bolehin kami lah Kak turun, kami juga mau turun. Udah diizinin mama nih. Mama udah izinin nih, papa udah izinin, ayah udah izinin gitu. Oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Berarti anak-anak SMK, SMA ini juga bukan tergerak buat demonstrasi aja. Iya, kayak Tapi gitu. mereka hatinya juga tergerak untuk menjadi relawan bantu warga-warga meskipun mereka secara materi kan mereka susah kan Kak untuk ngebantu, tapi mereka kan membantu tenaga pasti kuat lah anak-anak muda nih. Benar-benar. Karena juga di SAP kami percaya walaupun mereka mungkin secara usia masih 17 tahun ke bawah, tapi
anak-anak Gen Z ini tuh ide-idenya tuh fresh, Luar biasa. luar biasa. Kadang yang kita nggak pikirin ini ada tuh sama mereka, baik dari sisi medianya, dari sisi implementasi, dan dari sisi administrasi segala macam. Mereka tuh membawa sesuatu yang baru, kayak gitu. Jadi kadang kita dengerin, oh iya ya, kok nggak kepikiran. Ada aja gebrakannya. Ada aja gebrakannya itu adik-adik itu. Jadi kita belajar untuk menerima ide mereka. Kalau memang kita bisa terima dan kita lakukan, ayo kayak gitu. Jadi karena memang mereka butuh wadah, dan kita punya wadahnya nih, Posko Support Our Society ini, SOS Aceh. Kalian bisa apa gitu, karena kan masing-masing membawa skillnya masing-masing juga kan. Ada yang dia jago administrasi ternyata, oh ya udah kita tempatkan dia untuk data logistik. Oh ada yang jago di lapangan untuk fase emergency response, public speakingnya bagus, ketika ketemu sama warga, sama Pak Geci, dia tahu harus menanyakan apa, dia tahu harus bertindak seperti apa, kita turunkan dia gitu. Jadi ternyata memang kalau kita mau memahami karakter mereka membawa skill masing-masing gitu, yang bisa kita berdayakan, dan itu keren sih menurut saya. Tinggal kita ngasih wadah aja, memfasilitasi itu. Oke, kalau kemarin kan udah sempet 1 bulan, ini udah minggu keberapa ya berarti? 40 hari lebih kayaknya ya. Iya, 40. Nah kan kalau kemarin di awal-awal itu kan kebanyakan masih butuhnya logistik dan pakaian bersih gitu kan Kak. Kalau sekarang itu apa sih yang dibutuhkan dari pendataan dari YSAP dan SOS sendiri? Kalau sekarang mungkin walaupun masih status tanggap darurat ya, sampai tanggal 22 ya kemarin udah diputuskan di provinsi. Cuman memang kita sudah mulai beralih ke fase recovery. Artinya memang ada beberapa hal yang mungkin kita sudah mulai bisa pikirkan. Contoh kayak fasilitas publik yang orang-orang juga kan butuh itu. Kemarin kita udah fokus ke pembersihan sumur warga. Jadi memang sebelumnya kita menghabiskan sekian puluh juta itu hanya untuk air bersih misal. Tapi kan nggak mungkin ya kita support terus air bersih sampai 1 tahun penuh gitu. Akhirnya kita ganti, kayaknya mereka punya sumur, hanya sumurnya perlu dibersihkan misal. Ya udah kita kolaborasi dengan aparatur gampungnya, siapa nih gampung mana nih yang bisa kita bantu. Walaupun kita nggak bisa membersihkan seluruh sumur, tapi setidaknya ada beberapa yang sudah bisa diakses air bersihnya, misal seperti itu. Dan sekarang kita juga fokus ke isu pendidikannya, karena kan banyak sekali sekolah yang rusak ya kan, ribuan sekolah rusak, anak-anak tidak bisa sekolah. Jadi kita sudah juga memikirkan seperti semacam sekolah darurat. Selain itu juga kita sudah duluan turun untuk kegiatan mental health, psychosocial supportnya di beberapa desa, di beberapa posko, ya bekerja sama juga dengan banyak-banyak lembaga yang lain. Karena kalau di YSAP kita nggak mau sendiri, kita sistemnya tetap harus kolaborasi, nggak mau bawa nama sendiri gitu kan. Dan ada teman-teman psikolog juga yang siap membantu gitu. Jadi kita juga diskusi sama mereka ini untuk kegiatan seperti ini bagusnya gimana ya gitu. Terus nanti teman-teman relawan juga ada yang khusus kita latih untuk menjadi relawan khusus kegiatan psychosocial support. Jadi nggak turun tanpa pengetahuan apapun. Jadi kita siapkan mereka. Nah itu kan juga jadi semacam pelatihan ke mereka-mereka ini ya, bekerja sama dengan teman-teman psikolog, teman-teman konselor, apa nih yang bisa dilakukan. Terus nanti turun ke lapangan, apa yang nggak boleh dilakukan sama anak, berkegiatan sama anak-anak, apa yang nggak bolehnya, apa yang bolehnya. Jadi kita kasih tahu semua itu untuk fase recovery. Dan insya Allah ke depan juga kita sudah mulai memikirkan sektor ekonomi warganya, bagaimana kemudian warga bisa lebih cepat move-nya untuk memperbaiki akses ekonomi atau livelihood-nya, karena kan bulan Februari kita udah puasa ya, nggak kebayang dong harus Ramadan di bawah tenda tanpa penghasilan sama sekali. Jadi kita sudah mulai punya rencana ke arah sana, tapi memang belum clear. Tapi semoga dalam bulan ini sudah clear harus apa-apanya seperti itu. Ya paling sekarang kita sedang melakukan asesmen ulang secara lebih detail, karena kalau di fase emergency response kemarin kita memang tidak mau lama di asesmen. Jadi sistemnya desa mana yang butuh logistik cepat kita langsung drop aja. Tapi kan ini sudah, saya yakin semua desa sudah ada logistiknya, walaupun masih ada yang
sedikit atau mau habis atau seperti apa, atau yang masih lama nyampenya karena lama di posko utama atau segala macam. Tapi saya yakin semua udah ada bantuan. Cuman ya itu tadi, jadi kita mau melakukan asesmen lebih detail lagi. Mungkin nanti itu sih tahap awalnya, kita akan asesmen kembali di beberapa desa yang kita mau intervensi lebih lama. Jadi tadi juga kita udah FGD bareng-bareng teman-teman organisasi lain untuk membahas itu. Kita cari tahu dulu kalian udah turun ke desa mana aja, jadi tidak tumpang tindih gitu. Karena kan sekarang tuh banyak banget yang antusias ingin melakukan ABCD sampai Z, tapi masih sendiri-sendiri nih kita kan. Jadi lembaga A, lembaga B, C, kita kumpulin tadi. Ayo kita sama-sama. Oke, ternyata lembaga A ada program jangka panjangnya di desa, misal Gedumba, Langkahan. Oh, mau lakuin apa? Ini. Kan kita dapet nih. Oh, berarti ya udah kita jangan lagi masuk ke situ. Aceh Utara aja kan ada 850 desa lebih nih. Kan nggak mungkin kita sanggup cover semua. Tekor ya. Gak ada manpowernya lebih. Iya, nggak ada manpowernya juga lebih gitu kan. Jadi dengan mengetahui ini, jadi kita bisa melakukan mapping ya. Oke, berarti si A di sini nih, si B di sini, si C di sini. Berarti kita cari tempat lain gitu. Jadi kayak naiknya sama-sama. Jadi desanya juga kita bantu sama-sama kayak gitu. Itu sih. Oke, berarti kalau dari sektor pendidikan tadi Kak, aku mau tanya yang daerah itu kan banyak nih sekolah-sekolah yang bahkan lumpur dan fasilitas sekolahnya hampir nggak bisa digunakan lagi lah. Ini Kakak mau bergeraknya di mana sama Bang Hafiz nih? Kemungkinannya yang utama nih Kak, ada berapa sekolah? Saat ini kita palingan yang udah kita bicarain palingan untuk di perkecamatan kita baru bisa menyanggupi satu kecamatan satu sekolah dulu. Karena kan satu sekolah bukan artian sekolahnya mau kita hidupkan, enggak, karena namanya sekolah darurat kan bisa jadi beberapa desa sekolah, ya. Bisa kan ke situ juga untuk itu minimal ada kegiatan dulu nih anak-anaknya. Tapi juga kan kita nggak bisa sembarangan ngasih ngasih kegiatan. Artinya kan kita harus bikin dulu nih apa yang mau kita sampaikan, seperti apa mekanismenya. Kita harus ketemu dulu sama kepala sekolah terdekat mungkin, atau bahkan kita diskusi sama kadisnya atau gimana. Jadi memang ada proses itu sekarang, dan bisa aja sekolahnya juga di tenda-tenda pengungsian, tapi kita bikin lebih long term kayak gitu. Kalau enggak yang sekali jalan aja atau seminggu sekali gitu, tapi kita bikin mungkin bisa jadi teman-teman relawan akan stay di sana 3 hari, 1 minggu misal gitu. Jadi lebih ke situ sih, at least mereka punya aktivitas, karena kan ketika bencana ini terjadi anak-anak itu kehilangan rutinitasnya kan, yang awal-awal misal Senin sampai Jumat sekolah, malam ngaji, Sabtu Minggu main-main misal gitu. Tapi kan sekarang bahkan untuk bermain pun mereka bingung harus main apa, karena kan alatnya nggak ada nih, tools mainnya apa nih, mau main bolanya udah dibawa banjir gitu kan, mau berenang di sungai, sungainya udah meluap gitu misal. Jadi serba bingung kan mereka. Belum lagi anak-anak ini juga belum mampu memproses traumanya dengan baik. Jadi kan kita juga bisa fokus ke situ dulu. Ada mungkin anak-anak yang baru pertama kali ternyata kena banjir misal, atau baru pertama kali rumahnya dia melihat langsung rumahnya terbawa air. Jadi kan hal-hal itu tuh harus kita beresin dulu nih sebelum kita kasih kegiatan jangka panjang gitu. Itu juga kan ada prosesnya. Makanya ya kita harus banyak-banyak juga berdiskusi dengan teman-teman psikolog atau konselor lah gitu untuk isu ini. Oke. Berarti memang kalau pendidikan itu kan harus jangka panjang sekali ya. Kalau trauma healingnya Kak, apakah masih anak-anak sekolah ini kan, terutama anak-anak yang di bawah umur ini kan mengalami traumatis yang sangat dibilangnya bukan tingkatnya udah nggak wajar lah kayak gitu, karena rumah hilang, keluarga, bahkan ada yang kemarin aku sempat baca itu ada 1 orang cewek kan kehilangan, dia karena dia daya kehilangan sama dua orang tuanya, aduh sampai belibet kan. Kedua orang tuanya, kemudian dia bercita-cita menjadi polisi, tapi dia masih trauma karena dia bingung mau arahnya kayak gimana. Kalau di lapangan sering ketemu yang kayak begitu nggak? Sangat sering. Jadi memang banyak yang seperti itu. Cuman memang kalau untuk melakukan psikososial support itu kita menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi di awal-awal paling kita pengen mereka dulu lebih rileks. Jadi kan ada 3 prinsip untuk psikosocial support itu, ada
look, listen sama link. Jadi look itu kita ngelihat dulu nih kondisi si anaknya, memahami dulu karena kan tiap anak berbeda, beragam. Ada yang usia sekian seperti ini gitu. Terus listen, mendengarkan. Kita tidak perlu menanyakan kondisinya, apalagi sampai tanya rumah kamu banjir ya, itu sangat tidak etis Nggak gitu. etis, Kita ya. ke situ udah tahu dia korban banjir, jadi nggak perlu ditanyain lagi. Jadi hal-hal seperti itu kita kasih tahu ke teman-teman sebelum turun. Nah prinsipnya itu kan mendengarkan cerita mereka. Oh mereka nggak mau cerita, ya nggak apa-apa. Kita nggak perlu paksa mereka untuk cerita. Ada beberapa orang yang mungkin lebih nyaman diem. Dan kita kan orang asing ya, datang ke situ kita sama adik aja kadang adik kita nggak mau curhat nih sama kita kalau putus cinta gitu kan. Apalagi adik-adik yang memang baru kita temuin sekali 2 kali ini. Jadi nggak apa-apa, kita datang aja. At least mereka tahu ketika mereka butuh untuk ditolong ada nih. Ada ya dek, kalau memang mau cerita boleh, nggak apa-apa. Sama link itu kita menghubungkan. Jadi kan bisa jadi ada tadi anak-anak yang kehilangan orang tuanya, itu harus akhirnya kan dia harus dikasih tahu nih minimal ke aparatur desa di situ. Pak Bu, ini anak ini orang tuanya hilang misal, atau Pak Bu, anak ini belum ketemu nih orang tuanya, kan itu menghubungkan. Atau mungkin dia butuh psikolog lanjutan, oh saya punya kenalan, kita hubungkan gitu. Atau kalau misal dia memang butuh hal lain lagi, apa nih yang butuhnya, bisa ke Dinsos misal. Jadi kita pakai prinsip 3L itu dulu sebelum kita kasih dia kegiatan-kegiatan yang cukup berat di lapangan nanti gitu, biar mereka memproses dulu. Isinya memang sih kelihatannya kayak main-main, loncat-loncat, tapi sebenarnya itu adalah tools, adalah cara kita untuk mengetahui siapa sih yang sebenarnya terlihat berbeda nih. Bisa kita kasih ini, kita kasih permainan ini. Ada juga mungkin metode Al-Quran, base Al-Quran, kita kasih kita coba hafalan, ngaji-ngaji bareng gitu. Jadi kita pakai semua konsep yang bisa kita pakai kayak gitu sampai kita tahu anak ini butuh direfer kemana gitu. Jadi kita bisa menghubungkan dia ke siapa, kemana dan seperti apa. Karena kan memang kita nggak akan berada di situ selamanya. Artinya siapa nih yang bisa menjadi perpanjangan tangan kita setelah nanti program kita selesai di sini. Itu sih lebih ke gitu aja Bang. Iya. Kalau Bang Hafiz sendiri nih, kalau di posko ini sedang tersedia apa dan kekurangan apa nih Bang untuk disalurkan kepada korban bencana nih Bang? Kayak tadi yang dibilang ya, pasti beberapa desa tuh ada yang butuh logistik juga, tapi nggak banyak. Saat ini yang paling membutuhkan kayak school kids ya, school kids karena anak-anak kan persiapan untuk sekolah juga gitu. Paling itu sih, sama mungkin kayak peralatan masak untuk keluarganya gitu. Mungkin itu aja sih. Karena kan beberapa orang sekarang posisinya tidak semua lagi berada di posko pengungsian utama. Ada yang udah bikin tenda sendiri karena kemarin kita dapat informasi kayak kurang nyaman kalau rame-rame dan sangat dimaklumi. Jadi ya mereka kayak kehilangan semua, untuk masak aja nggak ada gitu. Jadi mungkin peralatan masak. Bahkan juga ada di daerah, kemarin kita turun ke Bukit Linteng, itu di dusun saya lupa. Itu untuk dapur umum aja peralatan masaknya tuh sangat terbatas, minim. Itu untuk yang dapur umum utama. Jadi bayangkan orang-orang yang kalau pengen masak sayur sendiri, kan kita ya namanya manusia kan, tentu pingin mencoba sesuatu yang mungkin ya di keluarga sering makan sayur, tapi di sini cuma adanya Indomie sama telur misal kayak gitu. Itu terbatas banget peralatan masaknya. Belum lagi masih ada orang-orang yang mungkin butuh terpal sih, walaupun tenda BNPB sudah ada, tenda dari Kemensos juga ada, cuman balik lagi itu kan tenda komunal kan, tenda yang isinya rame-rame. Tapi ya selayaknya manusia kan butuh privacy. Nah kadang mereka bikin tenda sendiri, dan untuk itu yang memang masih punya penghasilan ya mereka bisa beli sendiri. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu yang menjadi single parent? Kemarin kita juga ketemu, dia ditinggal suaminya, baru melahirkan. Jadi PR kita tuh masih banyak banget sebenarnya, dan kita juga nggak mau menyalahkan si A, si B, si C, tapi gimana nih sekarang kita bisa sama-sama kolaborasi. Teman-teman NGO, teman-teman komunitas bisa kolaborasi dengan pemerintah kayak gitu. Jadi kita sama-sama sih, pemerintah dengan pekerjaannya, dengan tanggung jawabnya, kita juga di NGO CSO dengan
hal yang bisa kita lakukan. Apa nih Pak yang bisa kita lakukan gitu. Itu sih. Oh, berarti untuk jangka panjangnya untuk saat inilah itu kebanyakan peralatan masak dan juga sekolah ya, Iya. peralatan sekolah Peralatan gitu sekolah. ya. Karena nggak melulu yang kita bisa donasikan itu tentang makanan dan segala Benar. macam, itu kan ada yang lain-lain, kebutuhan mereka sekolah, entah kebutuhan masak, entah kebutuhan lain. Bayi, perempuan, gitu-gitu lansia. Jadi itu kan kayak sarung-sarungan, selimut, kelambu. Jadi udah kebutuhannya tuh udah seperti itu. Kalau listrik kan alhamdulillah so far kayaknya udah hampir banyak lokasi sudah nyala listriknya kan, sudah ada wifi juga jaringan internet juga sudah bisa diakses gitu. Jadi ya kita bisa pikirkan ke yang hal-hal lain sih gitu. Cuman memang di beberapa lokasi itu case perempuan dan anaknya lumayan gitu. Maksudnya contohnya bayi atau balita dengan menu yang dihadirkan hari ini di posko-posko di dapur umum, saya pribadi khawatir akan meningkatnya anak-anak yang mengalami malnutrisi ataupun jumlah stunting di Aceh Utara, di Loksema bisa meningkat. Karena memang yang dikonsumsi kan bukan makanan yang memenuhi gizi seimbang segitu. Dan ada juga ibu-ibu yang hari ini ASINya tidak keluar karena stres bisa jadi, dan Pola makan. belum lagi yang tadi saya bilang perempuan jadi kepala keluarga, nggak ada tidak ada suaminya gitu ya, entah meninggal atau bagaimana. Jadi kan harus menunggu logistik itu datang. Sementara keluarga-keluarga yang punya peran yang lengkap, ada suaminya, ya tinggal tunggu kan, tinggal diambil nih sama suaminya. Tapi yang perempuan-perempuan sendiri single parent itu kan tantangannya lebih double ketimbang yang tadi gitu. Jadi itu juga jadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Sama mungkin satu lagi yang menjadi kekhawatiran kami, sekarang kalau kita datang ke tempat-tempat posko itu, kita melihat anak-anak tuh sudah terbiasa lari-lari, dengan istilahnya kalau lihat mobil, bang nebi bantuan gelon, bang Sampai kejar-kejaran ya, ya. bang netik mi kelong sabo, atau kayak bang long de gitu. Jadi itu sudah mulai ada, dan saya khawatir jika itu semakin ke depan semakin diteruskan, itu jadi pola yang tumbuh, jadi mindset anak-anak yang tadinya tidak meminta-minta, jatuhnya jadi meminta-minta. Nah itu lagi, makanya kita harus mengalihkan mereka dengan kegiatan-kegiatan supaya hal-hal tersebut tidak ada. Terlepas juga kita harus informasikan ke orang tuanya, kalau memang ada bantuan anak-anaknya tolong dikoordinir, jangan sampai kejar-kejar mobil gitu kan. Nah itu terjadi saat ini di lapangan gitu sih. Berarti takutnya anak-anak juga ngerasa itu hal yang benar ya kan. Iya. Itulah karena mereka belum bisa berpikir secara dewasa gitu kan. Nah kalau untuk fokus kesehatan Kak Bang nih, ada nggak sih fokusnya kesehatan dari YSAP dan SOS sendiri? Kalau khusus fokus kita belum, cuman memang waktu emergency response kita mencoba untuk connect dengan beberapa teman yang mereka tuh punya fokus di kesehatan. Waktu ke Bukit Linteng misalnya, kita connect dengan teman-teman dari RSIRC Jakarta lewat teman-teman suara juga. Jadi kita turun sama-sama, mereka membawa peralatan medisnya, membawa tim medisnya, jadi kayak membentuk layanan kesehatan gratis sementara, jadi pemeriksaan gitu. Apakah itu terjadi ke semua lokasi? Ya enggak juga, karena kan lagi-lagi kita terbatas kan manpowernya. Palingan yaitu kita menggunakan koneksi individual, koneksi lembaga yang kalau memang pas jadwalnya kita turun, atau kalau memang kita nggak bisa turun bareng, palingan kita informasikan, oh ya lembaga ini yang fokus kesehatan mau turun nih, kita paling informasikan ada loh desa ini yang butuh misal. Karena kan sekarang posisinya kita sudah terkonek dengan banyak sekali Pak Geci kan, jadi kalau ada apa-apa, Pak di kampung ini apalagi nih yang bisa disupport gitu, yang bisa tapi bukan serta merta ya SAP akan support langsung, enggak juga, karena kan sistem kita kalau memang itu kita tidak bisa support, kita akan cari teman-teman lembaga lain berjaringan yang berjejaring gitu. Jadi makanya saya juga senang menggunakan proses kolaborasi ini. Jadi semuanya dapat informasi. Kalau kita nggak bisa turun, oh teman-teman yang lain bisa loh gitu. Jadi saling mengisi gap yang kosong itu. Iya.
Tapi ada nggak sih Kak akhir-akhir ini laporan tentang masyarakat yang sedang mengalami apa, kan biasalah Kak kalau sampah udah menumpuk di mana-mana akibat banjir kan ada laporan entah penyakit apalah itu, ada nggak sih? Kebanyakan ini lagi penyakit apa gitu? Kalau kesehatan sih yang kita lihat dan yang mereka ceritakan itu sekarang gatal-gatal, terus mungkin karena air banjir juga lumpur, sama kan nggak semua lokasi sekarang MCK-nya udah bagus ya, masih ada yang kesulitan air bersih, jadi memang penyakit kulit sih rata-rata, sama yang tinggal-tinggal di tenda atau terpal yang masih terbuka, demam, pilek gitu-gitu, karena memang hujan kan, cuaca di Aceh sekarang kan masih belum stabil. Iya, apalagi Paginya cerah, malamnya udah hujan gitu. Nah itu juga kita prihatin sih gitu. Cuman ya palingan semoga teman-teman dari Dinkes bisa segera turun dan antisipasi itu, karena kan memang puskesmas kecamatan juga belum aktif semua ya, masih dalam fase pembersihan beberapa fasilitas publiknya, dan kita juga maklumi bisa jadi juga mereka terdampak sebenarnya, ya kerja sesuai yang mereka bisa kerjakan gitu. Cuman memang penyakit kulit rata-rata satu, terus ada beberapa ibu hamil yang kita jumpai yang memang mereka dalam fase tinggal tunggu hari, apakah kemudian mereka bisa melahirkan secara normal bersalin di rumah sakit atau seperti apa ya, kita juga belum ada update lagi nih. Ya semoga tidak sampai melahirkan di tenda pengungsian sih, karena kan sayang juga ya. Itu ada juga ibu-ibu yang hamil ya 3-4 bulan, ya itu tadi kekhawatirannya dapat makanan yang seadanya, itu kan akan mempengaruhi janin juga kan. Jadi hal-hal seperti itu sih yang mungkin kita jumpai di lapangan gitu. Dan akhir-akhir ini kan menjadi tantangan nih Kak, kayak tadi dibilang sama Kak Agus sendiri kan, ini kan musim di Aceh ini kayaknya lagi hujan, terus apalagi banyak nih, aku nggak sempet ke lapangan lagi sih. Kalau kemarin sempat ke beberapa wilayah yang terdampak gitu kan, tapi akhir-akhir ini udah jarang sekali, dan posisi kan hujan Kak, hujan lagi nih kan, dan banyak di sosial media beredar di berandaku juga itu wilayah mengalami banjir lagi. Nah yang di wilayah cover sama YSAP dan SOS ini apakah juga mengalami seperti itu, dan gimana pendapat masyarakat, apa harapan masyarakat dari cuaca yang seperti ini dan untuk pemerintah sendiri? Ya, jadi kemarin beberapa waktu lalu kita turun, awal-awal itu kan masih berlumpur parah banget tuh. Terus kita turun lagi lewat jalan yang sama ke titik lokasi yang beda, itu tuh udah berdebu karena udah kering. Terus hujan lagi, berlumpur lagi gitu. Nah itu juga jadi tantangan kita hari ini. Kalaupun kita ingin membantu, kemudian hujan lagi, aduh gimana ya, ini udah hujan lagi nih gitu. Makanya kita agak telat melakukan proses pembersihan fasilitas publiknya karena masih mempertimbangkan hal itu gitu kan. Jadi palingan warganya cuman bilang kalau untuk ini nanti aja dulu Kak gitu, nggak apa-apa, nyusul aja nanti karena nih cuaca lagi berubah-berubah, jangan nanti teman-teman udah capek turun, hujan lagi, banjir lagi, udah kotor lagi, misal kayak gitu. Kayak kemarin kita coba bersihin salah satu masjid misal kayak gitu kan, supaya punya tempat yang lebih bersih lah, terutama untuk anak-anak, mungkin untuk ngaji gitu kan, jadi ada tempat bersihnya. Tapi kemudian ternyata hujan lagi kan, ya lumpurnya masuk lagi. Ya kalau itu sih kita nggak bisa ya berbuat terlalu banyak juga ya, tapi setidaknya kita udah usaha, lebih ke situ aja sih palingan. Itu sama memang kayak di Takengon kemarin udah kayu-kayu itu turun lagi ya waktu banjir. Itu juga sebenarnya prihatin karena teman-teman di sana juga ada yang sedang mencoba untuk fokus di MCK segala macam, tapi kan proses masuk ke desa tertentu aksesnya kan kadang jembatan yang harus mereka jalan kaki, yang naik tali itu. Kalau memang itu sampai ke situ kan? Iya, jadi kalau misal itu meluap lagi kan agak horor juga nih teman-teman relawan yang turun kan. Jangan sampai niat baik malah hilang nyawa gitu kan. Karena mereka nggak dibayar juga gitu. Jadi lebih ke situ sih. Kalau saya pribadi pertimbangannya mungkin lebih ke teman-teman yang saya turunin ini, karena kan juga jangan sampai membahayakan nyawa mereka ya dengan hal baik yang kita pengen lakuin ini. Jadi memang asesmen resiko juga perlu diperhatikan sih, jangan asal-asal turun juga gitu. Kalau memang tempatnya masih belum bisa diakses,
jangan coba-coba gitu. Apalagi kalian yang tidak punya skill khusus di emergency response atau punya pelatihan khusus untuk tanggap darurat bencana. Jadi gitu sih. Jangan kayak nyemplung tapi nggak bisa berenang kan. Nah, untuk plan jangka panjangnya nih Kakak udah siapin untuk berapa bulan ke depan nih Kak? Udah. Sekarang kita ada pembahasan sama salah satu partner kita tuh untuk 4 bulan ke depan. 4 bulan ke depan ada beberapa yang mau kita kerjain dan mungkin kita akan cari orang yang punya expert lebih bagus lagi. Apakah teman-teman relawan SOS itu akan kita libatin? Bisa aja sesuai dengan kapasitasnya. Tapi mungkin kita butuh yang lebih profesional untuk menghandle beberapa kegiatan kita di lapangan gitu. Dan mungkin akan lebih administratif banget lah, namanya kita punya partner luar gitu, pasti kan lebih detail ya. Kalau sebelumnya di emergency polanya teman-teman di luar nanyain butuh apa kan informasi dari kita nih gitu. Kalau di fase recovery pasti kan mereka pengen yang lebih terdata, tertulis gitu. Jadi kita harus siapin itu, lebih ke situ aja sih. Oke, berarti udah ada planning 4 bulan ke depan dan mudah-mudahan lah kita nggak makin panjang lagi ya Kak. Iya, yang capek banget. Ini belum lagi isu Bornitelong gitu ya, gunung udah mulai statusnya juga udah siaga gitu. Itu juga jadi PR kan gitu. Apalagi Kak Agus nih kan udah pernah tinggal di Jakarta. Kalau puncak musim hujan itu adalah di Imlek biasanya kan dibilangnya gitu. Iya lagi. Kan? Nah, makanya itu juga sih. Kita masih 1 bulan lebih lagi untuk menuju ke Imlek itu kan. Bener. Dan lebih sedih juga kan kalau harus melakukan ibadah Ramadan dengan situasi di tenda, ditambah masih ada banjir, belum bisa melakukan banyak hal. Apalagi kan di Aceh bulan puasa tuh sangat-sangat spesial ya, sangat spesial. Jadi banyak sekali pertimbangannya. Malah ada makanan tertentu yang hanya ada di bulan puasa kan, kayak bohrorum segala macam. Jadi saya juga nggak bisa bayangin sih kalau misal saya jadi korban dan harus di tenda menjalani bulan puasa bersama keluarga. Kayaknya nggak sanggup sih. Nggak sanggup. Apalagi sampai berlebaran di nggak sanggup sih Bang. Makanya kita juga lagi mikirin ini bulan puasa nih apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena kan sedih sih kalau ngomongnya, atau kayak sedih aja membayangkan sekian belas ribu warga di Aceh itu ratusan ribu sih ya, Aceh Utara belasan ribu ya gitulah ya. Ratusan ribu warga kita tuh harus menghadapi bulan puasa, menjalani bulan puasa tapi tidak menikmati sebagaimana layaknya bulan Ramadan, puasa gitu. Itu sih lebih ke situ sedihnya. Belum lagi nanti lebaran ada ini lagi kayak sedih aja sih. Oke, aku buat penutup nih mau tanya kepada Bang Hafiz nih. Ya. Bang Hafiz, untuk harapannya nih kayak gimana untuk warga sendiri dan mudah-mudahan kepada alam ini apa harapannya Bang? Harapanku sih buat semua teman-teman penyintas ya. Semoga kita nih sama-sama bisa bencana ini berakhir, kita kembali lagi dengan kehidupan kita yang seperti biasa, bertemu teman-teman yang selama ini kan mungkin ada yang nggak ketemu temannya gitu. Mungkin setelah ini semoga aja ya beberapa bulan lagi semua selesai, kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang makmur lagi gitu. Dan tolong ya buat alam jangan heboh-heboh dulu gitu. Jangan ngambek-ngambek dulu. Kalau emang ada yang mau ngambekin ke orangnya langsung gitu ya. Jangan kena semua. Jangan kena orang yang nggak bersalah gitu. Pemilik modal aduh. Gitu sih. Pokoknya ya sama-sama semoga mungkin 2026 diawalin dengan berat tapi bismillah kita semua bisa maju terus. Tapi lebih nyaman diawali dengan berat dan akhirnya kita menjadi ringan kan, benar. daripada kayak 2025 kemarin kan berat di akhir. Awalnya kan kayak seneng-seneng juga terus ada apa-apa gitu kan, tiba-tiba kan di akhir tahun gitu kan. Dardor banget ya. Dardor banget emang di akhir-akhir. Dan kebetulan Kak, sebetulnya aku di sini juga orang baru Kak. Oh iya. Di Aceh ini orang baru 6 bulan dan itu cukup agak shock ya, surprise banget ya masih. Surprise gitu kan. Oke, kalau buat Kak Agus sendiri harapannya seperti apa? Harapanku sih sebenarnya sangat-sangat sederhana. Aku berharap semua ini bisa kita hadapin sama-sama dan Aceh jadi lebih baik
baik dari dari penataan ruang kembalinya, baik dari penanganan kebencanaan ini, juga bagaimana eh, sosial budaya kita terbentuk kembali, karena kan selama kebencanaan pasti ada hal-hal yang kemudian bergeser dari yang sebagaimana seharusnya gitu. Itu aja sih Bang, kayak sama ini sih sebenarnya aku juga pengen bilang, teman-teman relawan di lapangan tolong banget kalau misal nanti turun lagi ke lapangan, em, tolong banget, kalau bisa tuh mau ngasih bantuan tuh jangan dari dilempar gitu ya, tapi datanglah, jumpailah orang-orang itu, ajak mereka ngobrol, jangan cuma datang kasih logistik, foto-foto pulang, bikin konten gitu ya. Ya nggak salah sih, cuman kalau memang kalian punya waktu lebih, coba berinteraksi Coba supaya hadir sepenuhnya. kita hadir di situ. Jadi kita juga memahami, paham meskipun kita nggak harus jadi korban dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua, harapanku juga untuk teman-teman di lapangan, siapapun kalian, jika memang kalian berkegiatan bersama anak-anak, tolong banget jangan mengekspos mereka secara berlebihan gitu ya. Jangan diajakin untuk bikin konten yang sebenarnya di usia mereka belum paham. Jangan menebar isu negatif. Kalau memang kita punya amarah dengan orang-orang tertentu, jangan disebar ke anak-anak itu. Mereka belum paham kok siapa pejabat A, pejabat B. Tapi kasih aja hal-hal yang bermanfaat. Terus kalau bikin kegiatan, tolong cari tempat yang lebih aman. Jangan bikin kegiatan di tengah kayu-kayu yang banyak itu. Jangan bikin kegiatan di kumpulan-kumpulan bangunan-bangunan yang di bawah air. Walaupun kita belum punya tempat khusus, tapi kan kita bisa cari alternatif yang lebih baik gitu, karena kan menghindari supaya mereka nggak kecelakaan atau nggak kena paku misal gitu. Tolonglah dilihat. Terus juga untuk foto-fotonya jangan berlebihan gitu, jangan mengambil dokumentasi seseorang di saat terburuk mereka, karena mungkin hari ini kita pingin ngasih tahu ke dunia, oh ya yang terjadi di Aceh tuh seperti ini, nengok nih masih berlumpur mereka. Tapi jangan sampai dokumentasi kita hari ini bikin anak-anak ini malu di masa depannya, karena ada ya kan namanya jejak digital kan, nggak bisa kita hilangkan. Jadi tolong juga lebih mawas diri lah untuk ini. Nggak apa-apa sih kalau kalian mau ngonten atau ada yang mau turun-turun ke lapangan bikin liputan, tapi juga tolong perhatikan etika-etika tertentu. Jadi sebagaimana kita ingin diperlakukan, perlakukanlah orang-orang itu seperti itu. Jangan sampai ada yang foto ngasih bantuan terus bantuannya diambil balik. Itu ada tuh cerita-cerita di lapangan yang seperti itu. Jadi kayak tadi lagi kan, baliknya niat baik yang tidak disertai dengan cara baik, ya nyampenya juga nggak baik gitu. Jadi sama-sama lah kita lebih fokus ke situ aja sih sebenarnya. Hal-hal seperti itu ya kita perhatikan kembali lah kayak gitu. Jangan terlalu berlebihan mengekspos korban atau penyintas gitu, karena kita juga nggak mau kan dibegitukan. Abang juga nggak mau dong ketika misal nih kalau abang jadi korban diambil fotonya yang pas lagi nggak berpakaian misal, atau dalam kondisi tidak siap gitu. Jadi izin lah, sesederhana minta izin ketika ngambil dokumentasi orang, Pak, Bu, boleh nggak kami foto anaknya, boleh nggak kita ngambil video gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tolong diperhatikan lah gitu, karena memang kita nggak mau nanti ke depan ada apa gitu sih Bang. Sama juga ibu-ibu yang hari ini mungkin harus mengurus anak-anaknya yang banyak tanpa pendamping, lansia-lansia tanpa keluarga, itu aku berharap banget kayak mereka tuh lebih diperhatikan juga sih, karena sedih sih ya kalau melihat ada 1-2 orang yang ternyata tidak punya keluarga tapi tidak juga terperhatikan dengan baik, usianya mungkin udah hampir 90-100 tahun, itu ada di lapangan. Jadi kasihan sih, dan sedih aja sih kayaknya ngebayangin berada di posisi itu gitu sih. Oke, terima kasih Bang Hafiz dan juga Kak Agus. Aku boleh ucapin terima kasih khusus nggak? Oh boleh banget. Aku boleh pengen banget. bilang makasih buat teman-teman relawan Support Our Society SOS Aceh yang meriah itu, yang ceria-ceria itu, tulus dari hatiku yang paling dalam. Aku bangga pernah kenal mereka, aku bangga bisa
se-circle ya gitu ya sama dede-dede Gen Z yang gemes ini. Dan senang juga mereka tuh berada dan mau membantu sejauh ini gitu, walaupun nggak dibayar, waktunya habis, energinya habis, yang tadinya mungkin bisa main badminton atau ngafe atau hangout tapi memilih untuk hadir di posko SOS, memilih hadir ke lapangan untuk bantu-bantu, itu aku sangat terima kasih. Dan aku juga berharap semoga ke depan kalian jadi orang-orang yang lebih keren, jadi anak-anak muda yang tampil di depan dan ya bisa aku banggain lah gitu. Itu sih. Amin. Amin. Makasih juga buat Apis. Ya ampun. Dia Sama-sama. rela loh hampir sebulan lebih tidur di posko, nggak pulang ke rumah sampai orang tuanya bawa baju. Ih, mau kerahasia nih. 1 bulan gak pulang. Iya, hampir 1 bulan dia nggak pulang, dia tidur di posko. Totalitas ya, Terus banget, tanpa Luar biasa. batas. Tapi seru sih. Gitu sih. Oke, terima kasih kehadirannya. Makasih Bang juga Hafiz. udah Makasih. diundang, udah dengerin cerita kita. Kalau nggak gini nggak tahu sih kayak gimana di lapangan dan gimana menjadi anak muda yang peduli dengan bencana. Iya, gitu. jangan lupa ya follow kita ya SAP Foundation di Instagram. Benar. Iklan Pasti, nggak tuh? pasti. Gitu sih. Makasih ya Bang udah ngasih space buat kita bicara. Emang kita kayaknya butuh ngeluarin ini ya. Unek-unek ya? Unek-unek ya. Gitu sih. Karena memang sebetulnya di Jaga Malam ini kan memang jarang kita ada bintang tamu atau narasumber. Nah kebetulan nggak tahu nih di malam hari ini kok langsung dapat narasumber dan keren, Ya anak ampun, muda yang keren makasih. gitu kan. Makasih. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di malam hari ini menjadi sebuah cita-cita yang terwujudkan dan juga harapan kita menjadi kenyataan lebih baik lagi di Aceh ini dan gimana caranya pokoknya bencana ini jangan sampai terulang dan gimana cepat tertangani gitu. Dan mudah-mudahan pesan yang disampaikan sama Kak Agus dan juga Bang Hafiz tadi tersampaikan kepada orang-orang yang memang Peduli, terkesan tapi peduli ya, sama iyalah. Iyalah gitu. Ya Oke. sih. Terima kasih kehadirannya di malam hari ini Bang Hafiz. Aduh, suka ketukar kan. Bang Hafiz dan juga Kak Agus di malam hari ini, semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi dan ngobrol-ngobrol bareng lagi. Siap. Semoga programnya untuk beberapa bulan ke depan dan seterusnya terus berjalan dan menjadi lebih baik lagi. Iya, makasih juga Bang. Sehat-sehat terus, semangat terus buat menjadi fasilitator ya, anak muda untuk bicara gitu ya. Oke. Nggak galauin kehidupan percintaan tapi menggalaukan kehidupan sosial ya. Bener-bener. Masalah-masalah sosial gitu. Jadi itu aja sih. Oke. Thank you. Terima kasih Nice to kehadirannya meet di you. malam hari ini. Oke. Semangat. Selamat malam Kak Agus dan juga Bang Hafiz. Malam. Oke teman-teman berdua, itu tadi perbincangan kita dengan dua orang yang sangat istimewa gitu dibilangnya karena anak muda yang bergerak dalam kebencanaan dan juga peduli kemanusiaan gitu. Ada Kak Agus dan juga Bang Hafiz sebagai koordinator SOS Aceh dan juga kalau Kak Agus itu sebagai foundernya YSAP gitu ya teman-teman berdua. Dan stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe karena Bondan masih bakalan nemenin kalian sampai nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. So stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Lebih pantas untuk